sedang di pantai sini. Tuhan, kami percaya Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan akan melindungi kami. Tuhan akan memberikan kesehatan bagi kami. Biarpun kami nanti ibadah di pantai, tetapi kami akan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga kami akan ada kekuatan baru dari Allah. Dan kami juga berdoa kepada pemberi kami yang akan mengantarkan kami ke pantai sini. Turun langsung kami percaya Tuhan memberikan hikmat dan marifat. Senyum, oke? Senyum itu indah. Indah itu senyum. Dagingnya dikeluarin dia masih dagingnya. Dagingnya dikeluarin. Ini ada. Lambat ini. Pak Ali, kamu enggak Jangan menyebar-nyebar. Sudah ibadah di jalan. Hari ini harinya Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang menuntun kami dari perjalanan kami sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan juga memuliakan semua kami yang ada di tempat ini.
yang kagum kehadiran segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur tetap segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya bagi Dia. Segala pujian. Yang kalah harus borong sampai habis.
Gaya bangkit bersiaplah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Budaya panggil namamu, oh giranglah, oh giranglah, Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. oh giranglah. Ku jawab ya, Jawab ya, ya, ya. ku jawab ya, ya. Yang menjadi tempat jawablah, Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. cadangan kasihmu, Sedia bagiku, namanya kau ku cinta. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Takkan kasihmu, sedia bagiku, namanya kau ku cinta. Selamat datang ku cinta. semangat dan kepada kami antusias Tuhan untuk kami boleh bersama-sama ya Tuhan mensukseskan setiap kegiatan-kegiatan yang ada ya Bapa, dan juga untuk program-program gereja kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ini semua karena Roh Kudus menjamah kami ya Bapa, sehingga kami boleh semangat, kami boleh sehat ya Tuhan, untuk kami boleh terus mengejar akan keinginan Tuhan, akan perkenanan Tuhan, sehingga kami terus memberitakan kerajaan Allah melalui apapun. Yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air suci-Mu. Usahakan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang kekal di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku hauskan firman-Mu, ku hauskan firman-Mu.
Bapa, kami kembali mengucapkan puji dan syukur. Kami boleh memuji-muji Engkau. Bila apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan sungguh berkenan di hati-Mu. Hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu. Dan bila dengan kenaikan-Mu Tuhan menjamin kami bahwa kami sudah disediakan tempat yang indah yaitu di surga nantinya. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami semua. Hari ini kami siap untuk diberkati Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman. Dan kami percaya firman-Mu akan menyinari kami. Firman-Mu akan menguatkan kami. Firman-Mu akan menuntun kami. Dan firman-Mu akan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan kami siap untuk diberkati hari ini. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, walaupun kita yang terlambat datangnya ke sini, tetapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dengan tema Dia atau Kristus akan datang kembali. Ya. Ada suatu nyanyian yang menceritakan tentang seorang pemimpin. Ya, selamat tinggal, kasih sampai kita jumpa lagi, itu refnya dengan juga. Ya, jadi lagu itu menceritakan seorang pemuda. Manusia itu biasa menjamin, tetapi Yesus terangkat ke surga. Itu sebelum dia terangkat dia mengatakan, dan aku akan kembali lagi menjemput kamu. Ya, kalimat itu bahwa dia akan datang kembali itu sebuah jaminan bagi kita bahwa apa yang dikatakan Yesus tidak pernah dia itu ingkar janji. Kalau dia bilang akan kembali, pasti akan kembali. Hanya kapan akan kembali kita nggak tahu. Itu rahasianya dia sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu kami kasih, kalau dia sudah mengatakan demikian, aku akan datang kembali untuk menjemput kamu yang masih hidup. Kalau sudah meninggal ya akan dibangunkan dan akan berangkat bersama. Selama Yesus belum datang, kita harus mempersiapkan diri kita supaya pada waktu Yesus datang kita sudah siap. Gak bisa mengatakan, Tuhan aku belum siap nanti toh. Tidak bisa. Jadi datangnya kapanpun kita harus siap menunggu kedatangan dia. Apa yang disebut persiapan? Yang pertama adalah orang yang menanti kedatangan Tuhan harus percaya bahwa Roh Kudus ada di dalamnya. Memang nanti tanggal 19 itu adalah 10 hari setelah dia naik, itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah dengan Roh Kudus, kita tidak akan khawatir dalam kita pasti akan kompak tolong karena dia telah ya. Memang tadi pagi Duduk sini, foto. Foto. Foto dan video. bahwa kita tidak hanya perlu dengan rohnya dalam pengertian Yesus tidak berbuat, tapi yang kedua adalah hidup kita orang-orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudusnya, kita sudah dijamin oleh Roh Kudusnya bahwa kita layak bersama dengan firman Tuhan. Maka kita harus tidak hanya dimeteraikan saja, tetapi ada bukti nyata hidup kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Jadi firman Tuhan membuka kamu kepada Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah menjadi miliknya Kristus,
kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudusnya, maka kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada dengan kata lain, kita harus sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Kita harus meneladani Yesus pada waktu Yesus masih hidup. Kita harus sungguh-sungguh hidup nyata penuh dengan kasih. Bukan hidup yang hanya merasani orang lain, atau hidup yang katakanlah kata-kata yang tidak baik, tetapi hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus membiasakan hidup benar. Kalau kita nggak membiasakan hidup benar, maka hidup kita akan ngawur. Tetapi kita harus belajar memaksakan hidup kita harus sesuai dengan kebenaran. Kalau kita nggak memaksa, ya hidup kita. Sama saja tentang doa. Kalau kita berdoa dapat mencatat masing-masing jadi memang banyak orang yang nggak kenal dengan kebenaran, nggak cinta dengan kebenaran, tetapi kita harus kalau memaksakan diri berani untuk kita. Walaupun mungkin banyak teman-teman kita yang nggak ikut dalam kebenaran, tetapi Pak, lakukan uang di mana? Di depan gereja. Kita nggak tahu ini Pak, sama nggak kita sudah, yes, kawan. Bang, ya, dia jujur bahwa itu bukan miliknya. Dengan kata pernah jadi RT dan ada seorang warga RT akan katakan, Pak, tolong diberikan surat. Itu apa? Surat menyatakan bahwa saya pernah loh. Nggak ada dong, bukan saya, nggak bisa mau katakanlah dengan teknik itu maka dari karena itu adalah kalau dia katakan dia nggak berani berani apapun tentang karena itu adalah saya belajar untuk entah diterima atau tidak diterima itu urusan tetapi saya belajar untuk membutuhkan dan terbaik ya jadi itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Kalau kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sama Bapak Ibu. Sekarang adalah Bapak Ibu adalah sebagai pengikut kita. Mau tidak mau Bapak Ibu harus katakanlah tunjukkan bahwa identitas kita adalah Kristus, pengikut Kristus, percaya pada Kristus. Dengan kata lain, patokan kita adalah firman. Firman itu yang harus kita lakukan. Firman itu jangan hanya kita dengar dan tidak kita lakukan. Kalau kita kepingin diberkati, berani memaksakan diri untuk melakukan kebenaran, terus belajar kebenaran, lama-lama hidup kita akan memiliki namanya karakter hidup dalam kebenaran. Karena kita terus mulai dari yang biasa terus belajar, lama-lama kita akan terbiasa melakukan kebenaran dan itu karakter. Kalau sudah memiliki karakter itu, dimanapun berada kita tidak akan bisa hidup kita tidak akan selesai, hidup kita pasti akan selaras. Kamu sudah belajar. Jadi jangan sampai kita menjadi Kristen tetapi kita tidak selaras dengan firman. Tapi hendaklah kita mau belajar menerapkan kebenaran sehingga kita belajar. Selama menanti Tuhan, nanti kalau aku sudah naik ke surga, apakah berita apa kepada kamu? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku.
dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka. Jadi itu tugas kita. Jadi kata pergi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus mau tidak mau firman Tuhan yang menceritakan tentang Yesus datang ke bumi, mati, hidup dan bangkit dan naik ke surga. Itu bukan cerita bohong, tapi itu cerita yang ada faktanya. Dan itu yang kita tentang kalau banyak orang akan bisa mendengar, banyak orang bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus itulah yang sungguh-sungguh bisa membawa bisa memberikan kemenangan, bisa membiarkan hidup. Jadi Bapak Ibu kami bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh dan kita tetap tumbuh dan tetap kuat, kita bisa mau atau miskin akan supaya kita bisa menambah dan mengembangkan, jangan sampai gereja kita semakin hari semakin hari tetapi itu yang harus kita lakukan. Ada satu sebuah kewajiban pada orang lain. Bapak Ibu sudah dia menyampaikan tapi tertutup. Tapi hatinya kepingin ke rumah itu. Dia sudah meninggalkan. Dia tahu. Tidak bisa meninggalkan dia. Aku harus pergi ke sana. Dia ke rumah yang bukan. Kalau tidak ada orang di sini. Tapi kan bel. Ada bel. Berkali-kali dia jadi saya tapi itu sudah meninggalkan rumah itu. Kembali lagi ulang lagi kamu memberikan dan karena dia sudah merasakan kemenangan ditinggalkan sebuah dia harus dia ingin mengakhiri hidupnya. Dia sudah memasang tali gantungan untuk menggantung di dalam lehernya. Dia sudah dipasang di lehernya bukan tali. Dia sudah diajak posisi mau dan dia dan kata-kata siapapun yang memimpin gereja kita ini. Oh,
bukan untuk kepentingan Allah saja, bukan untuk kepentingan Engkau ya Tuhan, tapi Engkau naik ke surga punya kepentingan untuk kami. Tuhan menyediakan tempat yang abadi, yaitu di surga sana. Dan Tuhan tidak hanya menyediakan tempat bagi kami, tapi Tuhan menjamin kami sebagai miliknya Tuhan. Tuhan menjamin kami sebagai anggota tubuh Kristus. Sehingga kami pun, karena kami akan sudah dijamin oleh Yesus Kristus, kami dipenuhi dengan Roh-Mu, dan kami hidup di dalam kebenaran. Biarlah Tuhan akan terus memancarkan hidupnya di dalam keluarga ini. Anak bisa sungguh-sungguh mengerti, menghargai orang tua juga bisa mengasihi anaknya, istri bisa mengasihi suaminya, suami bisa mengasihi istrinya, sehingga di dalam keluarga itu akan terjadi kemuliaan. Kalau di dalam keluarga dan keluarga itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan dedikasi yang tinggi bersama dengan kita, disatukan di dalam gereja, maka gereja itu juga akan penuh dengan keagungan. Mau dibentuk oleh Tuhan, aku rela. Kami rela Tuhan dibentuk oleh Tuhan. Jadikan kami anak-Mu, jadikan kami milik-Mu, jadikan kami pelita-Mu Tuhan, sehingga kami bisa bersinar dimanapun kami berada. Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar, firman-Mu sudah kami telah, kiranya tetap tinggal di dalam hati kami, supaya tidak hanya kami telah, tetapi kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimanapun kami berada, hidup kami diperpanjang atau tidak, kami tetap menjaga dalam hidup kami. Atas kebenaran firman Tuhan, Tuhan, kami akan mengakhiri akan ibadah kali ini. Dan kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu akan memberkati kami, sehingga kami penuh dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang kami dapat, sehingga kami akan terus merasakan kebenaran. Dan nanti kalau kami pulang juga disertai oleh Tuhan, sehingga kami juga tidak sampai di berkat yang baik. Dan apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan, Tuhan Yesus selalu menolong kami. Tuhan, setelah ibadah kita akan alam di pantai, kiranya kami akan bersuka cita, kami akan menikmati hari ini dengan kami. Mungkin anak-anak akan bersenang-senang di desa. Kami bukan hati tidak akan terima kasih Bapa. Kami percaya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kemurahan dari Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus akan selalu berlindung mulai hari ini sampai para Tuhan Yesus. Yang percaya mengatakan amin. Kasih banyak teman-teman, silakan kita menikmati. Suka
Iki jujur. Ngadeg no Pak Heru.